Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah nak, berjumpa kembali dengan Ustazah Nur. Pada kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 2 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai nak, seperti biasa, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Baiklah, pekan lalu kita telah membahas tentang hidup bersih dan sehat di rumah, enak ya? Lah, pada pertemuan kali ini nak, kita membahas tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak-anak ustazah yang pintar, siapa yang tahu bagaimana cara hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada yang tahu? Ya. Baiklah nak, hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan impian semua warga sekolah. Menjaga kebersihan di sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, maupun yang lainnya yang berada pada sekolah tersebut. Intinya, semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekolah? Ya, salah satunya adalah secara rutin membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah dengan cara bergotong royong. Karena kebersihan lingkungan sekolah adalah dambaan setiap warga sekolah. Karena ketika sekolah kita bersih dan sehat, kita belajar pun menjadi nyaman. Bapak dan ibu guru yang masuk, ustadz-ustadzah yang masuk ke kelas pun menjadi nyaman saat mengajar. Nah, jadi mari kita tanamkan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah. Lalu, apa sajakah yang termasuk budaya hidup bersih dan sehat di sekolah? Nah, kita bahas satu persatu. Budaya hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lah, ayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Nah, tentunya ini harus dibiasakan ya nak ya. Ketika kita membuang sampah, habis makan jajan, habis minum, kita harus membuang sampah pada tong sampah. Biasanya di depan kelas disediakan tong sampah. Maka buanglah sampah pada tempatnya supaya sampah tidak berserakan ya nak. Karena sampah yang berserakan mengandung banyak kuman, dan dari kuman tersebut mengandung banyak penyakit. Kemudian yang kedua, membersihkan ruangan kelas. Nah, membersihkan ruangan kelas ini harus rutin kita laksanakan ya nak, secara bersama-sama. Caranya adalah, salah satunya adalah dengan piket kelas. Piket kelas ini harus kalian rutin mengerjakannya ya nak ya, dengan kerjasama tentunya. Ada yang menyapu lantai kelas, ada yang menyusun meja dan kursi, ada yang mengelap jendela, dan sebagainya, supaya kita belajarnya menjadi nyaman. Ustadz dan ustadzah yang masuk ke kelas kita pun menjadi nyaman. Nah, jadilah suatu suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang ketiga, membuang sampah yang berserakan di halaman sekolah. Nah, membuang sampah yang berserakan di halaman sekolah ini nak, biasanya kita kerjakan bersama-sama ataupun secara bergotong royong ya nak. Nah, jadi sampah-sampah baik itu daun-daun yang berguguran maupun sampah-sampah yang lain harus
sesegera mungkin kita bersihkan agar dia tidak mengandung penyakit, ya nak ya. Selanjutnya, membeli jajanan yang sehat. Lah, anak-anak ustazah pasti suka jajan kan? Nah, apabila suka jajan ya nak ya, harus mengutamakan jajanan yang sehat dan bersih. Apa ciri-ciri jajanan yang sehat dan bersih nak? Nah, salah satunya dia tidak terbuka atau tertutup ya nak ya. Nah, harus tertutup oleh plastik misal contohnya, atau oleh tempat-tempat yang lain misalkan kertas dan lain sebagainya. Karena jika jajanan itu terbuka nak, dengan mudah lalat hinggap di makanan tersebut. Kemudian anak-anak ustazah makan. Nah, jadilah sakit, batuk dan lain sebagainya. Nah, alangkah lebih baiknya anak-anak ustazah memperhatikan poin yang kelima, membawa bekal makan dan minum dari rumah. Nah, ini lebih baik ya nak ya. Nah, membawa bekal makan dan minum dari rumah, seperti kebiasaan kita membawa makan, bawa minum dari rumah. Karena makanan yang kita buat sendiri itu lebih terjaga kebersihannya. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, lalu apa sih manfaat dari menerapkan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah? Nah, kita perhatikan tulisan di papan berikut ya nak. Yang pertama, manfaatnya adalah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, jika semua warga sekolah menerapkan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih dan sehat, sekolah yang bebas dari penyakit. Nah, semua warga sekolah pun akan menjadi sehat. Karena kemudian yang kedua, dapat meningkatkan semangat belajar. Nah, coba anak-anak ustazah bayangkan pada video pengamatan sebelumnya nak, jika kelas kita, lingkungan sekolah kita terdapat banyak sekali sampah berserakan, apakah kita nyaman belajarnya nak? Tentu tidak, tentu terganggu ya nak ya. Tetapi kalau lingkungan kita bersih, kelas kita bersih, rapi, indah, kita pun lebih semangat tentunya belajarnya ya. Dan yang ketiga, warga sekolah terbebas dari sumber penyakit. Karena nak, dalam lingkungan yang sehat, dalam lingkungan yang bersih, nah, kita akan terhindar dari penyakit. Karena penyakit itu, kuman-kuman itu nak suka dengan tempat-tempat yang kotor. Kuman-kuman itu bersarang di sampah-sampah yang berserakan. Jadi jika kelas kita bersih, sekolah kita bersih, maka kuman pun menjadi takut, tidak bersarang di sekolah kita ya nak ya. Artinya sekolah kita bersih, terhindar dari penyakit. Anak-anak ustazah masih semangat ya nak ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, sekarang kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah nak, semua warga sekolah harus bersatu. Nah, karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, secara kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat selesai, ya nak ya. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah nak dalam menciptakan hidup bersih dan sehat di sekolah? Yang pertama, seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, jadi anak-anak ustazah, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, kita semua warga sekolah wajib bekerja sama, ya nak ya. Salah satunya seperti tadi, melaksanakan gotong royong, melakukan piket kelas, dan masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwasanya bersih itu adalah kebutuhan, sehat adalah kebutuhan kita. Ada yang suka sakit? Tentu tidak ada ya nak ya. Nah, semua kita warga sekolah harus memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika semuanya memiliki kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, tentu tidak ada sampah di sekolah kita. Sekolah pun menjadi bersih
dan sehat. Kemudian yang kedua, siswa bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama maka akan menjadi mudah, akan menjadi ringan dan cepat selesai. Jadi semua siswa harus bekerja sama ya, Nak ya. Semuanya harus bekerja. Nah, ada yang membersihkan halaman sekolah, ada yang membersihkan kelas, mengelap jendela, apalagi mencabut rumput yang tumbuh di sekitar halaman sekolah. Sehingga jika sekolah kita bersih dan sehat, maka sekolah akan menjadi indah, enak dipandang mata, dan tentunya terhindar dari penyakit. Ya, Nak? Baik, Nak, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang pembagian bilangan. Nah, jika kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang perkalian bilangan, kali ini kita masih pada pembagian bilangan, ya, Nak. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, sudah bacakan ya. Benny mempunyai 6 permen. Kemudian ia membagikan kepada 2 temannya sama banyak. Maksudnya membagikan permennya. Pertanyaannya, Nak, berapakah permen yang diterima masing-masing teman Benny? Yang pertama kita tulis, Nak, 6. Jumlah permennya tadi ada berapa, Nak? Ya, ada 6. Kemudian ini 6. Benny ingin membagikan permen tersebut kepada 2 temannya sama banyak. Bagi, ini tanda bagi, Anak ya. Titik 2. Nah, ini namanya tanda bagi. Nah, tadi 6 ini, Nak, dari sini ya, Nak. Nah, 6 ini 6 permen maksudnya. Kemudian 2 ini, nah, si Benny ingin membagikan 6 permen tersebut kepada 2 orang temannya sama banyak. Artinya sama banyak permen yang ingin dibagi dan temannya pun mendapatkan permen yang sama jumlahnya. Pertanyaannya, berapakah permen yang diterima masing-masing teman Benny? Nah, ada yang tahu cara membagikannya, Nak? Nah, perhatikan ya. 6 dibagi 2. Ada yang tahu? Kalau yang tahu pintar. Ustazah berikan caranya ya, Nak ya. Kita kurangi 6 ini atau sama dengan seperti ini, Nak ya, caranya. 6 ini kita kurangkan sama bilangan 2 sampai dia habis, sampai jumlahnya 0. Nah, 6 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Coba kita hitung ya, Nak ya. Apakah sudah habis atau belum? 6 dikurang 2, ya 4. Kemudian 4 kita kurangkan 2. 4 dikurang 2 berapa, Nak? Ya 2. 2 dikurang 2 habis. Ya 2 dikurang 2 hasilnya 0. Maka jawabannya 6 bagi 2 sama dengan berapa? Kita hitung angka 2-nya. Ada berapa kali? Ada berapa banyak angka 2? 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti masing-masing teman Benny ini mendapatkan permen yang sama. Berapa, Nak? Mendapatkan 3 buah permen. Contoh kedua ya. 8 dibagi 4. Ada yang tahu jawabannya? Nah, kita jabarkan ya, Nak ya, supaya lebih mudah. 8 ini harus kita kurangkan dengan 4 sampai habis. Contoh yang kedua, 8 dibagi 4. Caranya 8 ini, Nah, kita kurangkan dengan 4 sampai habis, sampai jumlahnya 0. Oke, kita jabarkan ya. 8 dikurang 4. Oke, 8 dikurang 4, 8. Kita kurangkan 4. 1, 2, 3, 4. Masih sisa ya, masih sisa 4. Kita kurangkan sekali lagi. Udah belum? 8 kurang 4 tadi hasilnya 4 ya, Nak. Kemudian 4 ini kita
habis. Hasilnya 0. Nah, jadi udah ketemu hasilnya. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 4-nya kita hitung ada berapa? 1, 2. Hasilnya adalah 2. Jadi anak-anak ustazah, seperti inilah cara membagikan bilangan dengan cara, misal 6 dibagi 2, maka 6 kita kurangkan dengan 2 sampai habis, sampai jumlahnya 0. Nah, setelah itu kita hitung ada berapa pengurangannya, ada berapa angka 2-nya. Jika ada 3, maka dapat diketahui bahwasanya hasilnya adalah 3, begitu seterusnya. Ya, nak? Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga anak-anak ustazah bisa memahami materi kali ini dengan baik. Jangan lupa nak, ditonton videonya, dibaca materinya, dan dikerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video ustazah selanjutnya. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.